Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhilli saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hakim inna hadzal mala hadratun khulwatun faman akhadahu bisahawatin nafsin burikalahu fi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yashba al yadu ulya khairum min yadil ulya au al yadu ulya khairum min al yadis sufla. Wa qala aidan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala salasun fihinna barakah al bai'u ila ajal wal muqaradah wal khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil ba'i. Rawahu Ibnu Majah an Suhaib. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Syariah Community, kemudian pembicara sebelumnya dan juga moderator pada sore hari ini di Kurma Ramadan ya 1443 Hijriah. Ya, tema hari ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan membahas bersama terkait dengan bagaimana hidup berkah dengan transaksi syariah. Tadi sudah disebutkan secara panjang lebar bagaimana karakter dari Islamic Economic and Business ya. Maka saya akan membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya hakikat dari keberkahan ya, utamanya ketika kita melaksanakan transaksi syariah. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat pertama. Ini sudah sering sekali kita dengar tetapi selalu kita ulang kembali. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin ya. Berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi manusia. Fadzakir inna fa'atid dzikra fadzakir innama anta mudzakir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, ayat ini nanti kita akan mengeksplor bagaimana korelasinya dengan apa? Dengan keimanan. Dan kita lanjutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-96 yang ini juga ayat yang sangat masyhur, sangat famous ya. Sering sekali kita dengar tentang bagaimana pintu-pintu keberkahan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard
ya untuk bisa melihat ya apakah lebih utama mana antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang bersabar, atau kaya yang bersabar dengan miskin yang bersyukur. Nah, tentu saja Islamic mindset ini juga akan muncul dalam konteks bagaimana kita itu melihat harta. Ya, apakah harta itu dia sebagai anugerah, ya, atau dia itu fitnah? Ya, fitnah di sini adalah secara istilahan fil Islam. Jadi bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bukan. Tapi konteks fitnah ini lebih kepada ujian atau cobaan. Jadi ketika kita melihat harta, ya, dia harta itu pasti tadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa al-mal itu adalah hulwah khodro, ya, hijau gitu ya. Kemudian juga manis. Makanya kalau orang yang biasanya gila harta, ya, suka dengan uang, biasa matanya itu hijau gitu ya. Karena ya harta, uang itu memang khodro, memang hijau. Jadi matanya hijau gitu ya. Nah, berarti mindset kita terhadap harta, apakah dia adalah anugerah atau fitnah, ini juga perlu kita lihat. Ya, nah demikian juga nanti dalam konteks bisnis, karena topik kita ini adalah tentang transaksi. Bagaimana bisnis itu ya merupakan kita sebut sebagai gabungan, ya, gabungan kristalisasi dari apa yang disebut dengan keyakinan, ya, kemudian juga ada kepuasan di sana dan juga hawa insan. Ya, hawa ini tidak selamanya negatif, tapi bisa juga positif gitu ya. Tetapi dalam konteks bagaimana orang biasa menyebutnya dengan nafsu, tapi saya biasa menggunakan istilah hawa, ya. Bagaimana hawa insan, kemudian juga kepuasan dirinya, mungkin aktualisasi dirinya dan juga keyakinan itu melebur dalam satu konteks implementasi dalam bisnis. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu saja berarti kita akan bicara tentang bagaimana keberkahan, ya, dan juga transaksi dalam ekonomi dan bisnis Islam. Sehingga kalau kita bicara tentang keberkahan tapi mindset kita tentang berkah itu kadang mungkin ekstrim kiri atau ekstrim kanan gitu, terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, akibatnya apa? Ya mungkin kalau terlalu ke kiri dia akan melihat ya namanya berkah itu ya sesuatu ya cuman ilusi, nggak ada lah yang namanya berkah, yaitu yang ke kiri-kirian. Kalau yang ke kanan-kanan mungkin mengatakan ya udah berkah itu berarti sesuatu yang memang ketika tadi kita melakukan ketaatan, ketika kita berhijrah, kemudian kita akan mendapatkan semua yang baik-baik. Oh gitu ya. Sama juga nih image di masyarakat kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Ini kebetulan terkait dengan Syahrul Mubarak ya, Ramadan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu jalannya itu dia ke depannya itu akan baik terus, akan lurus terus ya. Orang yang hijrah kalau hidupnya itu berkah tadi, dia akan jalan itu akan baik terus, akan dapatkan banyak kebaikan-kebaikan terus menerus. Padahal in the fact tidak selamanya ya, karena kembali lagi al-insan mahalul khata' wan nisyan, jalannya tuh dia tidak mesti lurus gitu ya. Selalu mungkin ada belok kiri, ada belok kanan, agar terjatuh, agar terpeleset ya, agar terjerembab. Itulah insan, itulah manusia. Jadi ini yang kadang tadi yang ke kanan-kanan itu seolah itu yang tadi hijrah itu ya udah baik semuanya. Oh padahal belum tentu. Faktanya banyak sekali ketika orang sudah hijrah, setahun semangat, 2 tahun semangat, 3 tahun, mengalami dia mulai futur nanti itu. Saya udah hijrah, saya udah taat, saya udah melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, kok saya tetap susah. Ini yang mungkin kalau menurut saya sebagai sesuatu yang baru yang kita bisa lebih eksplor, lebih mendalam. Oke, ketika berbicara tentang keberkahan, mahiyal barokah. Naam. Al-awwal arafna annal barakatu atau annal barakata annama waziyadah ya. Yang namanya keberkahan itu adalah bertambah, tumbuh dan juga berkembang ya. Lakin hadza fi lughatin, ini secara bahasa. Ya, kama qala Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau juga mengatakan bahwasanya al-barakatu hiya subutul khairul ilahi fi syai'i. Ya, berarti tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu.
Nah, ini yang menarik nih sebenarnya gitu. Ya, apakah seseorang yang dia selalu berbuat baik gitu ya, tidak pernah berbuat salah? Nah, itu hati-hati. Itu adalah di mata manusia. Ya, mata manusia menyalahi perintah. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi dikatakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ya seorang hamba yang dia itu melakukan kesalahan kemudian bertaubat lagi, melakukan kesalahan bertaubat lagi, ya itulah insan. Ya, sehingga kemudian tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu ini juga masih lughatin. Naam, akhadtu minal kitab lil Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan, Imam Ibnu Qayyim, al-barakatu ya haqiqatuha subutu wal luzumu wal istiqrar. Ya, pada hakikatnya keberkahan itu adalah ketetapan atau sesuatu yang tetap, langgengnya kebajikan atau kebaikan dan berlipat-lipatnya atau bertambahnya kebaikan. Ini makna dari sebuah keberkahan. Ya, nah ini kita bisa pahami secara bahasa. Naam, nastamir ilal istilahin. Ya, kita lanjutkan kepada makna secara istilah. Ya, kita lihat ya secara terminologi bahwa yang disebut dengan keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Ya, artinya bertambahnya kebaikan. Sesuatu yang banyak dan juga nanti melimpah, mencakup berkah-berkah material dan juga spiritual. Ya, kenapa? Karena nanti keberkahan ini ada dua, ya. Bukan berarti ketika seseorang misalnya dia berinvestasi pada yang halal, gitu ya, dia investasi halal, kemudian dia memahami berkah itu berarti untung terus dong. Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Karena keberkahan dia memiliki dua dimensi, ya, dimensi yang fisikal, material, dan juga spiritual. Ya, ini banyak sekali terjadi. Seseorang yang mungkin hartanya itu tadi pemateri pertama juga sudah menyebutkan, hartanya itu mungkin tidak banyak, gitu ya, tidak banyak, tapi dia hatinya itu tenang, ya, sakinah, mawadah, warahmah, ya, ada ketenangan, ya, ada ketentraman, ada aman, ya. Ini nanti salah satu dari buah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Konteks dari ayat ini adalah keamanan, ketenangan yang muncul dari apa? Keyakinan yang mendalam. Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa di Syariah Channel dan juga di Zoom meeting, berarti ya keberkahan ini dia bukan hanya dalam konteks sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang nampak, tetapi sesuatu yang hanya bisa dirasakan ya oleh pelakunya utamanya, gitu ya. Ini juga memiliki makna sebagai keberkahan. Dan kita tahu ya bahwasanya keberkahan dalam Al-Quran itu merujuk kepada keimanan, merujuk kepada ketakwaan. Ini ayat tadi yang sudah sangat famous sekali di masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, jadi ketakwaan, ya, keimanan kemudian ketakwaan itu menjadi satu kunci dalam apa? Membuka pintu-pintu keberkahan. Nah, tentu saja iman, keyakinan, ketakwaan, ya, at-taqwa, al-yaqin fil qalb, wa nitqu bil lisan, wal a'mal bil janan. Ya, berarti takwa ini dia implementasi lebih luas dari keimanan. Nah, dalam konteks transaksi kita akan bicara bahwasanya transaksi syariah, ya, pelaksanaan dari ekonomi Islam dan juga bisnis keuangan itu adalah satu dari implementasi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, konteks keberkahan dalam Al-Quran berarti diawali dengan apa? Dengan keimanan dan juga ketakwaan. Nah, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang lainnya yang berbicara tentang bagaimana itu sebuah ketakwaan.
Tapi satu ayat itu sudah cukup ya bagi kita mewakili. Kalau nanti bisa ditambahkan lagi. Next to the sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada sebuah riwayat yang sebuah hadis.